Shalom saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal, pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-24. Saudara, secara umum kita tahu bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita itu bisa memberi dampak yang positif dan dampak yang negatif, tergantung dari isi perkataan yang kita keluarkan. Perkataan yang positif tentu adalah perkataan yang membangun, yang memotivasi, dan yang menguatkan. Sedangkan perkataan yang negatif adalah perkataan yang menjatuhkan, bahkan menghancurkan. Itu berarti perkataan itu mempunyai kuasa untuk membangun, tetapi juga kuasa untuk menghancurkan ataupun menjatuhkan. Saudara, saya yakin kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk memperkatakan perkataan yang positif. Tapi harus kita akui secara jujur, kadangkala sadar atau tidak, kita bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang menjatuhkan. Saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-24 ini, pengamsal sedang memberikan nasihat tentang bagaimana seseorang bisa bijak dalam menggunakan lidah ataupun dalam berkata-kata. Dalam ayat 20 dikatakan bahwa siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Saudara, kata memperhatikan firman itu juga bisa diterjemahkan merenungkan firman. Jadi siapa yang merenungkan firman mendapatkan kebaikan. Saudara, karena bagian ini adalah bagian yang berbicara tentang bijak dalam berkata-kata, tentu maksud kebaikan di sini adalah kebaikan dalam mengeluarkan perkataan, yaitu perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memotivasi, dan perkataan-perkataan yang menguatkan. Jadi, barang siapa yang memperhatikan firman, ataupun barang siapa yang merenungkan firman Tuhan, maka dari dalam mulutnya akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang bijak, yang bersumber dari firman Allah. Saudara, di ayat selanjutnya, ayat 21 dan ayat yang ke-23 berkata seperti ini. Orang yang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan perkataannya lebih dapat meyakinkan. Saudara, maksud dari kedua ayat ini adalah orang yang bijak itu selalu berhati-hati dalam menggunakan mulutnya untuk berbicara. Dengan kata lain, dia berpikir terlebih dahulu sebelum dia berbicara ataupun sebelum dia berkata-kata. Otak orang bijak itu selalu mengajar lidahnya, sedangkan lidah itu melayani otaknya. Sehingga perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan hasil dari pemikiran bijak yang dipengaruhi dari perenungan akan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perkataan yang keluar dari mulut orang bijak itu, yang dipengaruhi oleh firman Tuhan, tentu itu adalah perkataan yang dapat meyakinkan dan juga bisa dipegang dan dipercaya. Selanjutnya di ayat yang terakhir, ayat yang ke-24 berkata seperti ini. Perkataan yang menyenangkan itu adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara, kita tahu bahwa mulut itu tidak hanya sekadar berfungsi untuk makan dan minum, kan? Tapi mulut juga berfungsi untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan, dan perkataan-perkataan yang memotivasi. Dan kita tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan bagi setiap kita, yaitu mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan perkataan yang membangun. Saudara, perkataan yang bijak itu ataupun perkataan yang membangun itu sumbernya dari firman Allah. Jika kita memperhatikan dan merenungkannya, dengan kata lain, kehidupan yang menempel pada firman Allah lah yang menjadikan mulut kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang bijak, yang membangun dan menguatkan. Saudara, kiranya kita bisa mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan perkataan yang bijak, yang tentunya yang dipengaruhi oleh firman Tuhan, yang membangun dan yang menguatkan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Amin.